ada isu kemarin, mungkin tahun kemarin lah pada saat pandemi, provinsi nage bangkrut karena nggak ada uang, asnya nggak ada. Itu seperti apa sebetulnya kondisinya nih Pak, biar masyarakat juga tahu. Permintaan atau usulan bupati, karena kita dapil Pandeglang. Kalaupun saya sebagai ketua komisi 4 seprovinsi Pandeglang, di antaranya kan, prioritasnya tetap Pandeglang ya Pak, hatinya di Pandeglang. Ya, saya kira walaupun bagaimana desanya sudah cantik-cantik sekarang. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. paping blok ke jero-jero, kasumur gini paping blok. Amin. Keharap imah. Bener-bener. Iya, itu dari hal ini yang patut kita syukuri ya. Betul. Apa progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang ini, karena ada beberapa jalan-jalan, ruas-ruas jalan kita juga yang sudah licin, sudah nggak goleser. Tapi kemarin kita coba lemparkan polling nih Pak, kakak teteh nyote gitu ya, bahwa ada beberapa ruas jalan yang sudah ngaheang. Ngaheang. Nah, di tempat kakak teteh kumaha, dan hampir lebih dari 50% menyatakan bahwa jalan di daerah mereka masih abruk-abrugan. Nah, ini seperti apa sih sebetulnya progres pembangunan di Provinsi Banten? Pak Eri dulu mungkin silakan. Ya, kita gini. Kita melihat kondisi secara global dulu ya. Kalau bagaimanapun perkembangan pembangunan ini sekarang ini sudah terasa dan sudah ada kemajuan kan gitu, ketimbang di masa yang lalu lah gitu. Karena kita juga pada saat masa kampanye itu, karena memang sistemnya pemilihan langsung, maka harus keluar kampung masuk kampung kan. Betul, gitu. betul. Karena oleh kegiatan seperti itu, maka kita tahu sebetulnya daerah mana sih yang betul-betul dan sebagainya. Apa sih PR pemerintah untuk infrastruktur khususnya kita di Kabupaten Pandeglang. Dan kalau melihat secara global sekarang ini, contoh jalan nasional saja. Kita bukan berarti kita provinsi berbicara, kita pikir yang kita rasakan. Nasional saja. Dari mulai Serang sampai ke Labuan ini kan sudah alhamdulillah ya. Cukup betul, bagus. Drainase ininya juga sudah lengkap. Nah, kan bahkan kita juga masih menunggu, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi kan. Jalan tol ini sekarang kan sudah sampai Warung Gunung, yang rencana harus sampai Sobang kan gitu. Betul. Kalau nggak salah pembebasan lahannya juga sudah selesai sampai sini ya. Kan, gitu. Bapak mau ngontrak kami milunya. Iya. Kan gitu kan. Betul. Nah, ini kan yang program pemerintahnya, program nasionalnya. KEK sudah kita lihat sekarang jalan ke Tanjung Lesung juga alabatan jalan di Kabupaten Pandeglang. Betul. Sampai Sumur itu udah ini ya. Nah, kalau itu kan ruas provinsi ya. Provinsi itu yang wilayah kerjanya 763,3 km seprovinsi Banten. Nah, yang ada di Kabupaten Pandeglang itu kita 154 km. Jadi wilayah kerja provinsi yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tapi kalau menurut SK Gubernur itu 150,4. Tapi kalau hasil ukur itu di lapangan 154 km yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah, dari semua ruas kilometer tersebut, alhamdulillah sesungguhnya seharusnya nih ya, kalau tidak ada COVID, tidak ada refocusing, sesungguhnya tahun 2021 ini selesai di Kabupaten Pandeglang. Targetnya selesai. Dan anggaran juga sudah kita selesaikan. Sesungguhnya karena yang wilayah kerja provinsi itu misalkan Picung Cikesi, ya kan, terus Munjul Panimbang, Tanjung Lesung Sumur, ya kan, terus Mandalawangi yang Keciomas itu kan ada memang Seragon dan Kabupaten Pandeglang. Udah bagus semua itu ya. Udah bagus. Nah, untuk Mengger Mandalawangi juga hanya tinggal kurang lebih 11 kilo. Sisanya yang harusnya tahun 2021 kemarin itu saya di Badan Anggaran sudah menganggarkan memang. Tapi karena ada refocusing, ada pergeseran, akhirnya yang 11 kilo itu hanya pemeliharaan. Ya tahun ini karena memang Provinsi Banten kemarin dalam anggarannya mengandalkan juga dana pinjaman, dan dana pinjaman itu tidak jadi, akhirnya kan tergeser kembali. Harusnya 21 ini selesai, tergeser kembali kan. Nah, makanya paling tidak adalah 2 km sekarang ini yang akan dikerjakan, sisanya pemeliharaan. Yang mudah-mudahan di tahun 2022
Semuanya sudah terrealisasi ya Pak? Kita yakinkan bisa Oke. terrealisasi untuk wilayah kerja provinsi yang di Kabupaten Pandeglang. Nah, saya sendiri kalau pada saat reses ya, kita kalau reses itu masyarakat itu kan ketika menyampaikan aspirasinya tidak mau tahu ini wilayah kerja Betul. provinsi, ini nasional, Iya. atau ini kabupaten kan gitu. Pokoknya Yang jelas Pak Dewan, di depan gitu. mata mereka ada dewan. Oke, betul. Apa kerjanya kan? Oke, Gitu. nah kita ingin sekaligus mengkonfirmasi nih Pak, mengklarifikasi juga, bener nggak sih ada isu kemarin, mungkin tahun kemarin lah pada saat pandemi, provinsi nage bangkrut karena nggak ada uang, asnya nggak ada, itu seperti apa sepertinya kondisinya nih Pak, biar masyarakat juga tahu. Kalau mau bangkrut sih enggak juga ya. Tapi kalau pendapatan berkurang, ya. Pendapatan berkurang ya Pak, oke. Karena memang pandemi ya Pak. Karena pandemi, taruh saja misalkan dari sektor Pariwisata. pajak kendaraan sajalah Oke, yang benar. gampang. Kan masyarakat pada saat PBB terus PPKM kan ya. Kalau baru soal mati Pajak. pajak 1 tahun 2 tahun itu masih belum diperpanjang. Kita tunjuk satu-satu gitu ya. Pasti semuanya. Dan kerjasama mati. samsat dengan aparatur kepolisian biasanya kan mengadakan operasi. Betul. Pada saat itu kan nggak boleh ada operasi. Betul. 1 tahun ya Pak ya, full ya. Sehingga masyarakat tidak diingatkan untuk Bayar pajak. bayar pajak kan itu kan. Oke. Itu yang membuat angka pendapatan kita menurun. Di antaranya PAD, itulah. PAD-nya ya. PAD-nya, belum yang lain-lain. Nah kalau mengalami lain jelas kita menurun. Tapi kalau sampai Ada bahasa bangkrut sih enggak juga. Semua masih bisa berjalan. Oke, kan? Semua siap. berjalan. terklarifikasi ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, terus ini nih Pak, satu hal lagi. Ini kan kita sebagai masyarakat awam, betul kata Bapak, atunya oh kami mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten untuk membedakan. Sebetulnya itu bukan karena awam, cuman mereka tidak mau tahu. Yang namanya DPRD kan mereka juga paham. Misalnya saya provinsi, kan ada temannya juga di kabupaten, kan ada yang di pusat. Bisa diajak. Kan kalau berkomunikasi selesai juga semua kan gitu. Benar. Tapi ini Pak, kalau kita boleh tahu, biar kita juga nggak salah, apa sih bisa apa bedanya atau ciri apa yang bisa kita pakai atau kita gunakan supaya kita bisa mengetahui ini tuh jalurnya nasional, ini jalan kabupaten, ini jalan provinsi. Itu apa sih Pak cirinya ya, misalnya ini masuk kabupaten nih kalau jalannya anu gitu, misalnya gitu ya, kan masyarakat awam gitu ya, kayak misalnya ini itu mah provinsi, nah misalnya kayak gitu. Ya memang kalau dari kualitas jalan itu juga masuk ya. Tapi bukan sekarang yang kabupaten juga ada yang betonisasi, yang provinsi juga ada. Kan tidak masuk ciri. Betul. Tapi yang jelas dari luas lebar. Oh, dari lebar. Seperti begini. Saya juga pernah membahas itu dengan Bapeda, dengan PUPR-nya ketika ada usulan dari Ibu Irna yang minta, kalau nggak salah ada 18 item tuh yang minta peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Yang saya ingat itu contoh misalkan Cadasari Kaduela, Cadasari Sukamaju, Bakma Pagelaran, Bojen, Sobang, terus Simaning, Menes, Ciput, gitu kan. Dan ada beberapa item lagi itu kurang lebih ada 18 itu yang minta ditingkatkan status. Nah saya pernah memanggil dinas terkait bagaimana ini kira-kira itu. Yang jadi permasalahan bukan karena khawatir menjadi beban provinsi ya, tapi kan kita bisa pilih-pilih mana sih yang sebetulnya prioritas. Nanti kita akan koordinasikan juga dengan pengusul dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Gitu. Nah diantaranya yang kita pikirkan itu dari lebar. Oh, kalau provinsi berapa meter tuh Pak? Minimal kan kita 6 meter ya. 6 meter 6 ya, meter lebarnya. 3 ya, 3 meter 3 meter. Kalau kabupaten? Kabupaten Berapa tuh Pak Yadi? Nanti mungkin bisa cerita. 4 meter ya. Kabupaten 4 meter kalau nggak salah. 4 meter ya. Ya, walaupun pelaksanaannya ada yang masih 2,5 meter. Contoh ya, contoh kemarin Menes Jiput tuh kan, nah, karena ada usulan peningkatan status, akhirnya kita coba gitu kan komunikasikan dengan Bupati dan ada surat minta penanganan provinsi, kita slot itu melalui UPTJ provinsi yang di Kabupaten Pandeglang itu teranggarkan, akhirnya Jiput Murui, Pak Pojan ya sampai, nah itu kan anggarannya kan anggaran provinsi sesuai dengan permohonan Ibu Bupati yang minta penanganan provinsi. Nah itu kenapa saya pilih ke situ? Karena itu minimal 4 meter bisa. Kan ada yang 4 meter pun nggak bisa nih kan.
Karena kalau penanganan provinsi minimal kan harus 4 meter, diminimalkan. Kalau yang belum meningkat status ya, kalau sudah meningkat status harus ada 6 meter. Nah permasalahannya nanti kalau yang masih 4 meter atau kurang dari 6 meter itu kan permasalahannya di pembebasan lahan. Nah ini yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Nanti ke depan pastilah itu kan kita sikapi dengan terkait dengan permintaan atau usulan bupati, karena kita dapil Pandeglang. Kalaupun saya sebagai ketua komisi 4 seprovinsi Pandeglang diantaranya kan, prioritasnya tetap Pandeglang ya Pak. Hatinya di Pandeglang. Saya masuk ke provinsi saja karena memang waktu itu 2 periode di Kabupaten Pandeglang selalu miris terkait dengan keterbatasan anggaran. Infrastruktur kita cukup berat. Karena apa? Sepertiga provinsi Bandung itu di Kabupaten Pandeglang. Betul, luar biasa ya, paling luas ablag-ablagan. Walaupun jalannya hanya berapa Pak, di 100 berapa? Apanya? Jalan luas jalan Kabupaten Pandeglang 250 meter. 250 meter. Kilometer Itu yang jalan kabupatennya. Tapi yang jadi permasalahan yang poros desa. Betul. Kalau jalan lingkungan, jalan desa kan ada dana desa. Kita sendiri juga dari provinsi melalui program Perkim itu kurang lebih 100 titik itu dalam 1 tahun masuk ke jalan-jalan lingkungan. Masuk itu jalan-jalan kita, aspirasi kita itu masuk. Karena memang ada programnya kalau jalan-jalan. Jadi kalau untuk wajah desa, saya kira udah cukup bagus. Tapi ketika mau keluar dari desa, poros nih yang menghubungkan desa satu ke desa yang lain. Betul. Ini masih, apalagi selatan ya. Betul. Ini masih sangat hancur. Oke. Nah, seperti tadi itu. Nah ini yang jadi permasalahan ke depan. Bagaimana kan gitu kan? Betul. Karena memang beban Pandeglang ini cukup besar. Nah, berat, ya? Oleh karena itu makanya mungkin Bupati minta peningkatan status di antara jalan kabupaten. Meningkat jadi status provinsi, jadi dari kabupaten kan bisa mengurus jalan yang porosnya kan gitu. Jadi kalau wajah desa sudah ada dana desa dan sebagainya. Saya kira walaupun bagaimana desanya sudah cantik-cantik sekarang. Alhamdulillah Pak. Paping blok ka jero-jero. Kasumur gini paping blok. Amin. Keharap imah gua. Bener. Iya, dari hal ini yang patut kita syukuri ya dengan pemerintahan betul. sekarang. Nah, barusan kemarin di anggaran tahun di perubahan anggaran 2021 ini karena juga ada usulan bupati juga terkait jalan Cening Tenjolahang. Nah, ini. Cening Tenjolahang terus Cening Dahu. Saya terima Cening Bangkuyung. Hah? Bangkuyung Tenjolahang. Itu kan alabatan naon, Pak. Nah, itu kan jembatan rubuh teh masih kan lain kita. Yang apa? Tiga nakal apa zaman Belanda. Alhamdulillah itu masih bagus ya jembatannya. Alhamdulillah ya. Ya saya ingat itu dulu itu dibangun waktu masih zaman Pak Bupati Dimjati, saya juga masih di Kabupaten Pandeglang. Itu memakai anggaran pinjaman Bank Jabar itu. Ya, yang lebarnya hanya 2, sekian meter. Benar. Alhamdulillah kan kahopnik waktu itu. Nah dari situ sampai sekarang belum terbangun. Betul. Kalau saya di situ kan punya kenangan. Karena kenangan masa lalu ya Pak itu ya. kan ada pasar babat tuh. Oh iya benar. Sentra industri Emping itu kan di situ. Betul. Sejak tahun 60-an. Kebetulan kalau saya kan orang tua dulu salah satu pedagang emping yang mempromosikan ke Jakarta kemana itu orang tua. Saya itu dulu dibawa naik sepeda tuh Ke situ tuh sama ya. ibu tuh ke pasar babat, dibonceng tah. Kayak balik data. Pulangnya itu ditumpahkan karena gorobak di hiji kenjeng emping. Penting kita gorobaknya pakai obor kan penting. Itu masa lalu kita loh sama saya. Benar. Tapi kondisi pasar sama sekarang kan, karena apa, akses jalan. Betul, jadi nggak berkembang ya Pak ya. Berkembang. Nah ini yang jadi perhatian saya. Alhamdulillah nanti prioritas ya Pak ya. Alhamdulillah saya prioritaskan karena ada surat usulan bupati ke gubernur juga ke DPRD bisa melalui aspirasi kita solve insya Allah, dan kemarin sudah clear ya? Sudah clear, sudah dianggarkan. Mulai kira-kira bulan ini juga sudah mulai digarap. Yeay, alhamdulillah. Ini kabar baik nih. Cening Dahu kan abuk-abukan berat, bener, kan kasihan kan masyarakat Sarampu, Bangkuyung itu mau ke kantor kecamatan itu hancur. Betul. Ya kan kalau yang dari sananya bagus kan gitu, tapi yang dari sini kan hancur. Betul. Hancur banget gitu kan. Nah itu alhamdulillah lah sekarang ini tuh diantaranya seperti itu. Tapi kita bukan hanya fokus untuk itu, karena banyak yang usulan bupati yang akan kita perhatikan nanti ke depan. Mudah-mudahan anggarannya ada. Kalau tidak ada juga kita nyari. Kita nyari lah ya Pak ya. Nyarilah, kita tanya Pak Yadi gimana nih kondisi Pandeglang Pak?
Alhamdulillah memang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya mudah-mudahan di di tahun pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu lah. Amin. Masyarakat juga taat terhadap prokes gitu kan. Iya, terus Pak gini, kita dengar kabar baik banyak lumayan nih dari provinsi ya, karena kebetulan Pak Yadi dan Pak Eri juga sama-sama di satu partai gitu. Tentu koordinasinya juga bagus ya Pak ya. Amin. Nah ini kondisinya sebetulnya PR Pandeglang ini ke depan yang akan dilanjutkan untuk koordinasi dengan provinsi ini apa saja nih Pak, khususnya untuk infrastruktur Pak Yadi, silakan. Saya kira ya intensitas kita, koordinasi kita baik itu lintas DPD partai, DPC partai, alhamdulillah kebetulan beliau juga ya sebagai pengampu ya di internal partai, sehingga kita rapat-rapat rutin beliau juga menyampaikan apa saja yang memang belum tercover, terutama terkait tentang jalan kabupaten. Maka beliau menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada komisi terkait ya, bidang komisi 3. Ya tentu karena memang di situ ada anggota kita juga, 2 orang, Saudara Muad dan Pak Ade Kadar. Saya sampaikan kepada beliau, terus ketika kita rapat di internal, nah saya sampaikan kepada Pak Eri, dan beliau kebetulan beliau juga memang proaktif. Sehingga terkadang langsung beliau berkoordinasi dengan Ibu Bupati, sehingga saya hanya barangkali penyambung lidah saja. Tindak lanjutnya memang ada di Pak Eri gitu kan. Dan syukur alhamdulillah ya kami atas nama ketua partai, juga ketua fraksi PD Perjuangan, dengan keberadaan beliau sebagai petugas partai yang ada di Provinsi Banten, ya memang alhamdulillah banyak kepedulian. Dan dimudahkan koordinasinya Pak ya? Alhamdulillah ada kemudahan. Dan alhamdulillah memang tidak sia-sia ya kami punya petugas partai di Provinsi Banten, sehingga ya mudah-mudahan Pandeglang selama 5 tahun ke depan, selama beliau menjabat, mudah-mudahan bisa mengurangi beban di Pandeglang, terutama ya bagi kami lah gitu. Betul, tadi itu kan Pandeglang ini luas, anggarannya PAD-nya kecil ya Pak ya, kalau nggak dibantu sama provinsi. Anggaran infrastruktur saja 250 miliar per tahun. Nah ini juga sangat begitu banyak keterbatasan untuk bisa mengakomodasi seluruh jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Betul. Tetapi Pak, ini ya jangankan di daerah-daerah pelosok sih memang ya, kalau Pandeglang ini kan di dekat-dekat kita juga masih banyak yang rusak. Tapi kemarin nih Pak, saya pernah main itu ke Patia, Kampung Cirigi, apa tuh? Simpang tuh. Allahu Akbar Bapak kami. Alabatan juga Can Merdeka, karena kebetulan seumur hidup baru kali itu saya ke sana. Itu ada nggak sih Pak prioritas untuk jalan seperti itu untuk Kabupaten Pandeglang sendiri, itu seperti apa sih? Saya kira pastilah, karena memang 5 tahun ke depan ini sampai 2024 sesuai dengan program pemerintahan Kabupaten Pandeglang, jadi harus bisa tuntas 250 km. Itu termasuk itu ya? Termasuk itu harus tuntas di 2024. Bapak cari aspalan pisan. Tapi mudah-mudahan kebetulan nih, ya Pak Eri selaku ketua komisi, ya kebetulan beliau adalah anggota fraksi PD Perjuangan, dan beliau adalah pengampu di DPC partai ya. Jadi mudah-mudahan ya komunikasi kita berjalan, ya ini juga bisa terasa ya, bukan berarti memang ya kaitannya adalah perjuangan secara politis artinya untuk mengimplementasikan kebijakan beliau di Kabupaten Pandeglang, karena beliau juga dituntut ketika memang reses gitu kan. Itu kepentingan secara kabupaten, secara personal barangkali ya beliau tuh ada jalan ada jalan poros desa. Nah ini memang tadi apa yang disampaikan dengan 100 titik itu memang luar biasa, kami cukup sangat terbantu lah dengan adanya beliau. Terima kasih loh Pak Eri, Bapak Eri Suhairi, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari PDI Perjuangan, dan juga Pak Yadi. Terima kasih. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.